Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini ada berita baik dari ribuan rekan-rekan guru yang setelah validasi info GTK itu mendapatkan berita baik. Jadi baru-baru ini kan kita ketahui info GTK guru itu sudah mulai divalidasi dan sudah ada yang warnanya hijau yang ada, dan ada juga yang warnanya merah. Dengan kata lain kodenya masih 02 ya. Nah, di balik validasi yang berwarna hijau dan merah ini ada berita baik Bapak Ibu. Jadi baru-baru ini Bapak Ibu ada teman-teman guru yang memposting di grup. Postingannya seperti ini, silahkan cek info GTK, data gaji yang semula 1.500.000 sudah berubah sesuai gaji pokok. Bahkan ditampilkan screenshot info GTK-nya. Di sini sudah berubah gaji pokoknya menjadi 3.203.000. Jadi semula 1.500.000 naik menjadi 3.200.000, naik bahkan 50%, Bapak Ibu, naik bahkan 100% ya, naik 2 kali lipat. Nah, di sini disebutkan golongannya golongan 9. Dari 1.500.000 naik 3.200.000. Kenapa bisa seperti itu? Dan ini dialami banyak ribuan guru. Karena memang statusnya juga berubah Bapak Ibu. Jadi memang ada peraturan yang menjelaskan di Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi Bapak Ibu. Nah, di bagian besaran tunjangan profesi, angka 1.500.000 yang ditampilkan tadi itu adalah tunjangan profesi untuk guru non ASN yang belum memiliki SK Impasing. Artinya honorer murni yang sertifikasi itu memang tunjangannya 1.500.000 tunjangan profesi gurunya atau tunjangan sertifikasi. Nah, sementara kalau guru honorer murni ini tadinya murni kemudian lolos menjadi guru P3K, ASN P3K, maka dia berlaku di ayat kedua. Penerima tunjangan profesi guru berstatus P3K diberikan setara 1 kali gaji pokok sesuai keputusan pengangkatan. Jadi berubah dari 1.500.000 naik menjadi 1 kali gaji pokok P3K. Kenapa kemudian menjadi 3.200.000 bukan 3 juta? Karena menyesuaikan dengan kenaikan gaji 8% Bapak Ibu. Nah, kita cek ya. Terkait angka kita lihat tadi di postingannya adalah besarannya menjadi 3.200.000. Kenapa ada angka 3.200.000? Itu sumbernya dari Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98. Kita langsung ke tabel gaji Bapak Ibu. Di sini kita akan menemukan angka itu. Jadi kita paham alurnya kenapa bisa seperti itu, sehingga ada alasan logisnya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita lihat golongan 9 ya, di sini untuk P3K memang gaji pokoknya itu adalah 3.203.000. 3.203.000. Ini secara detail disebutkan dalam tabel daftar gaji terbaru untuk P3K. Nah, itulah sehingga di sini di gaji pokok terbarunya kita lihat Bapak Ibu bukan lagi 1.500.000 tapi 3.200.000 karena menyesuaikan dengan kenaikan gaji terbaru untuk ASN. Ya, jadi tidak perlu kaget ketika ada teman-teman guru yang tadinya tunjangan profesinya hanya bukan hanya ya, karena itu pun sebenarnya besar, 1.500.000 tunjangan profesi gurunya, kemudian berubah semester ini validasi info GTK terbaru menjadi 3.200.000. Tidak perlu kaget, pasti guru tersebut adalah guru yang lulus ASN P3K. Silakan dicek, pasti, karena kenaikan itu terjadi kalau lolos ASN baik PNS maupun P3K. Tapi karena CPNS belum ada akhir-akhir ini, tahun ini, sehingga yang ada hanya P3K. Jadi selamat untuk Bapak Ibu guru yang sudah ASN P3K dan juga merasakan kenaikan tunjangan profesi gurunya, bahkan naik 2 kali lipat. Sekali lagi selamat. Untuk Bapak Ibu yang belum lulus ASN, itu tidak perlu khawatir karena tahun ini ada lagi seleksi ASN Bapak Ibu. Dan ini sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen ya. Jadi untuk Bapak Ibu non ASN, berikut ini paparan dari Ibu Dirjen GTK terkait seleksi ASN tahun ini sebagai tambahan informasi. Jadi meskipun sistem dan detail seleksi ASN P3K tahun 2024 itu belum ada Permenpannya atau Kepmenpannya ataupun juknisnya yang kita kembangkan karena masih menunggu Kepmen dari Kemenpan RB, dan kita sedang dalam persiapan, tapi Bapak Ibu bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang penting
yang akan digunakan pada saat seleksi ASN P3K nanti. Nah, kalau kita mengaca pada ASN P3K tahun 2023, maka dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain satu pas foto yang terbaru, kemudian surat pernyataan dengan format yang nantinya dapat diunduh di laman guru.p3k.kemendikbud.go.id, scan kartu tanda penduduk asli dan surat keterangan kependudukan jika hilang, scan ijazah dan transkrip nilai asli jenjang S1 atau D4, dan surat penyetaraan ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, dan scan sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki. Nah, bagi penyandang disabilitas bisa menambahkan atau melampirkan yang pertama surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah, dan melampirkan satu link video singkat yang menunjukkan aktivitas Bapak Ibu sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, yang itu bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah penyandang disabilitas. Begitu Bapak Ibu. Jadi sudah ada pertanyaan belum? Silakan dituliskan pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana dengan formasi ASN P3K untuk tenaga kependidikan? Nah, ini juga sudah sering ditanyakan ya di WA saya yang banyak sekali. Kemudian juga di komen semua postingan saya bertanya tentang tenaga kependidikan. Nah, terkait dengan formasi tendik bagi Bapak Ibu tendik yang sekarang bergabung ya, maupun yang nanti akan menyiarkan siaran langsung ini setelah selesai, sedang kami upayakan terus untuk mengadvokasi pemerintah daerah. Karena untuk tendik, pemerintah daerah dapat mengusulkan formasi ASN P3K bagi tenaga pendidikan di tahun 2024 ini. Formasi untuk ASN P3K tendik nantinya akan bergabung dalam formasi ASN P3K teknis, bukan yang sering kita undang dalam rakor. Itu memang formasi khusus guru ya Bapak Ibu, jadi jangan salah. Ada yang nulis tuh kemarin katanya Bu Dirjen ngeprank, nggak ada formasi teknik. Ada, kami sudah usulkan 82.000, tapi dalam jabaran kebutuhannya itu bukan bersama dengan guru, tapi tergabung dalam formasi teknik. Dan namanya itu beda-beda ya, ada formasi apa Mas Diki, kalau teknik itu teknis namanya apa saja? Ya, apa saja yang kemarin tenaga administrasi sekolah, apalagi pengawas sekolah, yang nanti pengadministrasian umum itu ada jabarannya, dan tidak harus selalu S1, ada juga yang dibutuhkan D3, bahkan ada yang setara sekolah dasar. Jadi ada ya Bapak Ibu, sudah ada, dan itu nanti tolong diadvokasi ke pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi teknik sesuai dengan kebutuhan. Jangan hanya tenaga teknis yang ada di luar sadik-sadik. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, Ibu Dirjen, kenapa lulusan prioritas tidak langsung mendapatkan penempatan? Nah, jadi jawabannya, kenapa sih yang prioritas tidak langsung mendapat penempatan? Karena penempatan didasarkan pada peta kebutuhan jabatan ASN P3K guru tiap tahun pada masing-masing instansi daerah. Ini sedang kami dorong agar pemerintah daerah segera mengajukan formasi untuk ASN P3K guru, sehingga nanti clear bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi ASN P3K. Gitu ya, jadi nggak bisa langsung, karena ada proses yang harus diikuti. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengikuti ASN P3K 2024, jadwalnya memang belum dapat diumumkan, karena itu bukan kewenangan Kemendikbud semata. Itu ada Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional yang akan tergabung dalam panitia penyelenggara seleksi ini untuk semua JF termasuk guru, dan kita sedang digodok untuk regulasinya. Tapi tidak ada salahnya ya jika kita terus mempersiapkan diri, sehingga nanti ketika tanggal diumumkan Bapak Ibu guru sudah siap baik secara administratif maupun persiapan substansi lainnya. Tentang siapa saja yang bisa mengikuti serta ketentuan lebih detail lagi masih menunggu regulasi dan mekanisme yang mengeluarkan adalah Kementerian RI. Nah, ini terima kasih nih kepada Rasdan Kans 14 ya, saya sangat bangga pada saudara. Saya menuliskan begini,
di komen di sini ya, di live IG ini, saya Abdul Razak. Kalau di IG-nya namanya Rasnan Kans, saya namanya Bapak Abdul Razak dari Pulau Bawean. Alhamdulillah bulan Desember kemarin sudah dapat sertif dari Ibu Nunu langsung. Terima kasih atas waktunya untuk datang di Museum UM Malang. Terima kasih juga Mas, semoga saya juga bermanfaat nanti ya untuk seleksi D3.